固く禁じてきた。100年間の出来事、この空白期間の後誕生したのが世界政府と言われている。One Piece adalah serial manga dan anime yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda. Dalam cerita ini, terdapat sejumlah abad dan periode penting yang membentuk sejarah dunia yang luas dan penuh petualangan. Salah satu periode yang menarik untuk diperhatikan adalah Void Century atau abad kekosongan. Abad kekosongan adalah periode sejarah yang sangat misterius dalam dunia One Piece. Periode ini ditandai dengan kurangnya informasi yang tersedia dan hilangnya sebagian besar catatan sejarah. Tidak banyak orang yang memiliki pengetahuan tentang masa ini, dan pemerintah dunia melakukan segala upaya untuk menjaga rahasia ini tetap tersembunyi. Salah satu alasan mengapa abad kekosongan sangat menarik adalah karena kaitannya dengan Poneglyph. Poneglyph adalah batu prasasti kuno yang berisi catatan-catatan penting tentang abad kekosongan. Mereka terukir dengan menggunakan tulisan yang dikenal sebagai tulisan kuno dan hanya dapat dibaca oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang bahasa ini. Poneglyph tersebar di seluruh dunia dan menjadi pusat perhatian bagi para bajak laut, angkatan laut, dan pemerintah dunia. Menurut legenda dalam One Piece, abad kekosongan dimulai sekitar 800 tahun sebelum waktu sekarang dalam cerita. Pada masa itu, dunia diperintah oleh kerajaan agung yang menjadi kekuatan terkuat saat itu. Namun, ada juga kerajaan-kerajaan lain yang berkembang dan memiliki kekuatan yang signifikan. Salah satu momen penting dalam abad kekosongan adalah ketika kerajaan agung berusaha memperluas wilayahnya. Mereka membangun senjata pemusnah massal yang kuat yang dikenal sebagai senjata kuno. Senjata-senjata ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat menghancurkan pulau-pulau atau bahkan seluruh negara jika digunakan dengan benar. Namun mereka digunakan dalam perang besar yang menyebabkan kehancuran besar-besaran. Selama periode ini juga muncul satu kelompok yang mengancam kedaulatan kerajaan agung dan kekuatan yang mereka miliki. Kelompok ini dikenal sebagai D. Orang-orang yang memiliki inisial D dalam nama mereka dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan agung dan mereka dikejar serta diusir. Identitas dan tujuan sebenarnya dari kelompok ini tetap menjadi misteri besar dalam cerita One Piece. Setelah peperangan besar yang menghancurkan kerajaan agung, ada periode peralihan yang menyebabkan berdirinya pemerintah dunia yang ada setelah kejatuhan kerajaan agung. Pemerintah dunia kemudian berusaha untuk menghapus jejak-jejak abad kekosongan dan memastikan bahwa informasi tentang periode tersebut tidak tersedia secara luas. Mereka menghancurkan sebagian besar catatan sejarah, memerintahkan pembunuhan terhadap mereka yang memiliki pengetahuan tentang abad kekosongan, dan melakukan segala upaya untuk merahasiakan Poneglyph. Namun, beberapa informasi penting tentang abad kekosongan masih bisa ditemukan. Salah satunya adalah di Ohara, pulau yang dikenal sebagai pusat penelitian arkeologi. Ohara adalah tempat di mana Nico Robin, salah satu kru bajak laut topi jerami, tumbuh dan mempelajari catatan sejarah terlarang tersebut. Namun, pemerintah dunia menganggap penelitian Ohara sebagai ancaman dan menyebabkan kehancuran pulau serta eksekusi massal terhadap para peneliti. Seiring berjalannya cerita, beberapa petunjuk dan informasi kecil tentang abad kekosongan terungkap. Salah satunya adalah fakta bahwa Poneglyph dapat memberikan petunjuk tentang lokasi Raptel, pulau legendaris yang diyakini menyimpan harta karun terbesar di dunia One Piece. Hanya mereka yang mengumpulkan semua Poneglyph dan memahami rahasia abad kekosongan yang bisa mencapai Raptel. Melalui perjalanan mereka, petunjuk-petunjuk baru tentang abad kekosongan terkuak. Terungkap bahwa abad kekosongan terkait erat dengan kelompok kerajaan kuno yang melawan kerajaan agung dan memiliki kekuatan untuk mengancam dominasi mereka. Kemungkinan besar, kerajaan kuno merupakan kelompok yang dipimpin oleh D dengan tujuan untuk menghentikan penggunaan senjata kuno dan ingin membawa kedamaian di dunia. Selain itu, diketahui bahwa salah satu senjata kuno yang kuat, Pluton, hilang selama abad kekosongan. Pluton dikatakan mampu menghancurkan dunia, dan perebutan kekuasaan atas senjata ini menjadi salah satu plot utama dalam cerita One Piece. Dalam dunia One Piece, abad kekosongan bukan hanya menjadi bagian sejarah yang misterius, tetapi juga memiliki implikasi besar bagi alur cerita dan karakter yang ada. Kebenaran tentang abad kekosongan dan Poneglyph tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan sepenuhnya.
dan petualangan para bajak laut terus berlanjut untuk mengungkap rahasia-rahasia ini dan mengubah takdir dunia yang ada. Selain itu, terdapat juga teori yang mengemuka bahwa abad kekosongan dan Poneglyph terkait dengan sejarah buah iblis, kekuatan supranatural yang memberikan kemampuan khusus pada penggunanya. Beberapa percaya bahwa buah iblis berasal dari periode abad kekosongan dan Poneglyph mungkin berisi informasi tentang asal-usul mereka. Namun, hal ini belum terbukti sepenuhnya dalam cerita. Dalam dunia One Piece, abad kekosongan mewakili periode yang penuh dengan intrik politik, konflik kekuasaan, dan pertempuran hebat antara pihak-pihak yang berusaha menguasai dunia. Dalam kekosongan informasi tersebut, tersembunyi sebuah kebenaran yang dapat mengguncangkan fondasi pemerintah dunia dan mengubah pandangan dunia tentang sejarah dan kekuatan yang ada. Secara keseluruhan, abad kekosongan dalam dunia One Piece juga menggambarkan pentingnya pengetahuan sejarah dan warisan budaya. Dalam dunia yang terus berkembang dan berubah, pemahaman terhadap masa lalu dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para karakter dalam memahami konflik yang ada dan mencari solusi yang tepat. Melalui upaya untuk mengungkap abad kekosongan, para karakter dalam One Piece belajar tentang pentingnya menjaga warisan budaya, melawan ketidakadilan, dan menentang sistem yang korup. Dalam esensi yang lebih luas, abad kekosongan di dunia One Piece dapat dianggap sebagai peringatan tentang bahaya melupakan sejarah dan membiarkan pemerintah atau kekuatan yang berkuasa mengendalikan narasi sejarah. Hal ini mencerminkan realitas di dunia nyata, di mana pengetahuan sejarah dan pemahaman tentang masa lalu memainkan peran penting dalam membentuk pandangan kita tentang kehidupan saat ini dan masa depan. Dengan demikian, abad kekosongan dalam One Piece tidak hanya menjadi bagian penting dalam alur cerita, tetapi juga mengandung pesan moral yang kuat. Ia mengajak kita untuk terus belajar dan menyelidiki sejarah, menemukan kebenaran yang mungkin tersembunyi, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video di channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pembahasan video selanjutnya.